Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104.9 Mitra FM All Day All Hits ya. Kembali dengan saya lagi Momo dan kita masuk ke dalam segmen Beranda Islami untuk sore hari ini, tepatnya tanggal 30 Oktober 2025. Dan pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh Ibu Uus Uswatus Solihah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Ini kedua kali kita bertemu ya Bu ya. Iya. Kabarnya gimana Ibu? Baik, Alhamdulillah. Dan Mitra Lovers untuk sore hari ini itu temanya adalah ilmu versus akhlak. Wah, ini ciri khasnya Pak Fuad sekali ya. Dan ini akan dipandu oleh Ibu Uus untuk sore hari ini. Mungkin sebagai awal Ibu bisa memberikan tentang deskripsi singkat tentang tema kita di sore hari ini Ibu, mengenai ilmu versus akhlak. Silahkan. Terima kasih, alhamdulillah. Pendengar yang berbahagia, pendengar Mitra FM Mitra Lovers. Iya. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berjumpa kembali lewat udara dalam acara Beranda Islam. Iya betul. Alhamdulillah, tema kita sore hari ini adalah ilmu vs akhlak ya. Sebetulnya itu tema yang tidak layak untuk dilawan-lawankan gitu ya, karena sebetulnya di dalam agama Islam ilmu dan akhlak itu beriringan dan sama-sama hal yang penting. Baik. Banyak sekali di dalam Al-Quran ya, ayat-ayat kemudian hadis yang membahas tentang akhlak dan membahas tentang ilmu. Jadi sebetulnya itu hanya judul yang supaya menarik gitu ya. Betul. Tapi dalam clickbait. Dalam realitas atau dalam hal yang sebenarnya dalam ajaran Islam itu adalah sesuatu yang beriringan. Justru kalau tidak beriringan, tidak dilaksanakan salah satunya itu menjadi timpang, tidak sempurna ajaran Islam itu. Ibu. Ada satu hadis yang menarik atau yang biasa sering diucapkan, sering dikutip oleh para ulama, ustadz begitu ya, tentang akhlak ini. Misalnya salah satu hadisnya disampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi tujuan utama diutusnya Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak atau perilaku manusia. Nah, nanti akhlak atau perilaku itu terbagi atau ada banyak unsur gitu, banyak cabang gitu ya dari akhlak itu. Ada akhlak kepada dirinya sendiri, akhlak kepada Allah sebagai penciptanya, akhlak kepada sesama manusia. Sesama manusia juga nanti dibagi akhlak kepada orang tua, akhlak kepada saudara, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada teman, dan akhlak kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi menyempurnakan perilaku itu dalam keseharian, dalam kehidupan kita, tujuannya supaya kita menjadi hidupnya bahagia, selamat di dunia dan di akhirat mendapatkan kehidupan yang sempurna di surga Allah nanti. Jadi di dunia bahagia, di surga, di akhirat juga masuk surga ya. Nah, itu tentang akhlak ya. Utama Rasulullah. Nah, di sisi lain orang berakhlak atau berperilaku itu sepertinya tidak mungkin orang itu akan berakhlak yang baik kalau tidak memiliki ilmunya. Tidak memiliki ilmunya. Betul. Bagaimana mungkin kita bisa berakhlak yang baik kepada Allah kalau tidak tahu caranya atau ilmunya berakhlak yang baik begitu. Jadi ilmu itu sangat penting. Nah, makanya kalau di dalam Islam ya tentang ilmu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat.
Ada yang mengatakan ini maknanya orang yang beriman akan diangkat derajatnya dan orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Ada yang mengatakan ini kesatuan. Orang yang beriman sekaligus berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu derajatnya ini Allah caranya mengangkat itu caranya Allah itu ya dengan berbagai cara yang mungkin tidak diketahui oleh manusia, tetapi di komunitasnya dalam masyarakat dia menjadi terangkat derajatnya. Iya. Gitu ya. Mungkin seperti itu ya Pengantar untuk sehari-harinya. Jadi ilmu dan akhlak itu dalam Islam adalah beriringan. Bahkan ada yang dalam sudah sangat populer bahwa dalam hadis ya, sebuah hadis dikatakan bahwa orang yang sholat ibaratnya 1 rakaat itu kan sholat kan berarti beramal ya, amal yang baik. Sholat 1 rakaatnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat orang yang sholatnya tapi tidak pakai ilmu. Jadi betapa ilmu dalam Islam itu sangat penting untuk mengantarkan kepada akhlak yang baik. Nah mungkin di era saat ini sedang dibahas tuh rame-rame di media sosial, mana dulu sih adab dulu, betul. atau ilmu dulu gitu ya. Nah saya kira sebetulnya dua-duanya itu sangat penting. Kalau mana yang didahulukan, ya ibarat mendahulukan telur dulu apa ayam dulu gitu ya. Orang yang berakhlak yang baik, dia akan mencari ilmu untuk mengurangi kebodohannya. Iya. Orang yang berilmu pasti dia akan, tentu ilmu yang diamalkan untuk nanti berakhlak dengan baik, memperbaiki akhlaknya. Nah kalau orang itu sebetulnya tidak berilmu tapi mengaku merasa memiliki ilmu, itu sebetulnya bukan kategori berilmu, dia merasanya saja. Karena ada orang tuh kategorinya itu menurut Imam Ghazali ya, ada 4. Rajulun yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu dan dia juga tahu kalau dirinya tuh tahu gitu. Jadi dia paham, dia mengerti kalau dirinya tuh orang yang paham, sehingga yang dia lakukan adalah mengajarkan apa yang dia ketahui itu kepada orang lain dan dia mengamalkannya dengan penuh keyakinan supaya apa yang diajarkan itu bisa menyebar. Jadi rajulun yadri annahu yadri. Ada yang kedua, rajulun yadri annahu la yadri. Orang yang mengetahui kalau dirinya itu tidak mengetahui. Jadi sadar kalau dirinya itu bodoh. Jadi karena sadar, dia tahu saya ini tidak tahu, akhirnya dia belajar. Nah itu kan yang baik. Nah yang ketiga ini ada rajulun la yadri annahu yadri. Ada seseorang yang tidak tahu kalau dirinya itu tahu. Artinya dia berilmu tapi nggak ngerti kalau dia itu punya ilmunya. Artinya pura-pura nggak tahu atau ilmunya itu dia lupakan, tidak sadar kalau dia itu tahu. Misal, mohon maaf ya, misal harusnya kalau orang itu sudah jadi sarjana gitu ya kan, mestinya punya taraf pemikiran, pendidikan yang tinggi, sesuai dengan bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Tapi dia tuh karena tidak mau peduli, akhirnya tidak tahu, dia tidak cuek ya Bu ya. Cuek. Kalau dia tuh sebetulnya mengerti, tapi dia merasa tidak tahu kalau dia tuh mengerti, tidak mengamalkan apa yang dia tahu. Nah yang keempat, yang paling parah adalah rajulun la yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak tahu kalau dirinya tuh tidak tahu. Udah dirinya nggak tahu apa-apa, juga nggak mau cerita, nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Dia tidak mau cari tahu karena dia tidak memahami, tidak menyadari kalau dirinya tuh nggak tahu gitu.
Jadi dia merasanya sok tahu gitu. Gitu karena dia Iya, nggak iya, sadar sebetulnya dia nggak tahu apa-apa, tapi sok tahu akhirnya dia nggak sadar kalau dirinya tuh nggak tahu, merasanya sok tahu gitu. Nah pada akhirnya itu bisa dia malas belajar kan karena merasa dirinya ya tahu padahal gitu, dirinya nggak enggak. tahu Oke, gitu. oke. Jadi Itu ada 4 macam manusia dan yang paling baik adalah ya rajulun yadri annahu yadri, yang tahu dirinya itu berilmu ya dia mengamalkannya, mengajarkannya. Yang kedua juga bagus, yadri annahu la yadri, dia sadar, dia tahu bahwa dirinya itu nggak tahu, akhirnya dia mencari tahu. mau belajar, mau merendahkan diri di hadapan orang lain untuk menerima nasihat, mau mencari tahu gitu ya. Nah itu kategori dari manusia menurut Imam Al-Ghazali berdasarkan pengetahuannya. Kan menuntut kepada akhlaknya. Oke, baik. Oke, baik Ibu Us, nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Dan untuk Mitra Lovers yang ingin bergabung bertanya mengenai tema di sore hari ini tentang ilmu versus akhlak, sebenarnya ini bukan perlombaan ya Bu ya, beriringan. Nah, tepatnya dalam pandangan Islam itu dua-duanya sama-sama penting. Nah, untuk kalian yang mau bertanya silakan melalui line telepon di 621 atau bisa juga melalui WhatsApp line kami di 0813 2615 1049. Tetap bersama kami dalam segmen Beranda Islami. Listen, show pray. Baik Mitra Lovers, kita kembali lagi dalam segmen Beranda Islami mengenai tema kita di sore hari ini ya, tentang ilmu dan juga akhlak. Mungkin bisa Ibu Uus lanjutkan lagi mengenai pandangan tentang ilmu dan akhlak lebih dalam lagi ya dalam agama kita, agama Islam. Silakan Bu. Baiklah, jadi sekali lagi bahwa ilmu dan akhlak itu beriringannya, tidak bisa dipisahkan. Betul. Nah ilmu yang dimiliki oleh seorang mukmin itu harus diamalkan, diimplementasikan, dibuktikan kebenaran ilmu itu dalam perbuatannya, dalam perilakunya. Oke, mungkin tadi belum kita definisikan ya akhlak itu apa. Iya. Akhlak adalah perilaku perangai kita yang kalau sudah menjadi kebiasaan atau perilaku itu berulang kali itu menjadi tabiat. Gitu, menjadi karakter, menjadi watak. Jadi akhlak adalah perilaku kita. Berarti kan perilaku itu terlihat ya, lihat orang lain. Tapi perilaku itu kalau dalam kajian psikologi, orang berperilaku itu muncul karena ada pikiran, karena ada niat ya untuk melakukan perilaku itu. Nah, berarti dalam hal ini ketika berperilaku, berakhlak itu adalah posisi niat itu sangat penting ya. Niat yang baik akan menuntun kepada perilaku yang baik kalau diiringi dengan ilmu. Nah, ada orang niatnya baik tapi karena tidak memiliki ilmunya, jadi implementasinya menjadi salah, menjadi keliru. Nah, itu pentingnya akhlak dan ilmu. Jadi niat yang baik diiringi dengan ilmu, maka implementasi atau keluarannya akan bagus. Jadi kalau begitulah akhlak itu harus diiringi dengan ilmu. Nah, akhlak itu sifatnya sangat perilaku manusia itu sangat terikat atau terkait dengan kondisi situasional lingkungan di mana berada. Jadi kalau akhlak di dalam Islam itu sifatnya dasar, fundamental, berlaku sepanjang zaman dan dimanapun berlaku, dimanapun itu akhlak Islam universal. Tetapi implementasinya, caranya dalam kehidupan itu sangat terkait dengan situasi dan kondisi dan di mana masyarakat itu berada. Misal, Islam mewajibkan semua manusia menghormati orang tuanya, orang tua kandung biologis yang melahirkannya. Nah, cara menghormati itu
yang kemudian berbeda setiap lingkungan. Iya. Misal, mohon maaf, kalau di masyarakat kita, kalau menghormati orang tua itu, kalau pergi itu ya saling cium Iya, tangan cium gitu tangan. ya. Nah, mungkin kalau tinggalnya di barat, di Eropa, itu ya cukup say hello. Iya. Halo mam, halo bunda, Bye, saya pergi Dad. dulu ya, Bye. bye gitu ya, dari jauh mungkin Dari ya. jauh. Nah, itu yang dimaksud dengan implementasi dari Oke. akhlak itu. Yang penting adalah adanya kesepakatan dan itu diakui sebagai penghormatan gitu. Nah, jadi masyarakat itu kan punya moralnya sendiri. Jadi Iya. akhlak itu dari agama, kemudian moral, turunannya itu moral itu dari masyarakat gitu. Ya, berbagai hal. Misalnya kita kepada guru, kepada siapapun orang yang mengajarkan ilmu kepada kita anggap sebagai guru. Kita harus menghormati dengan berbagai cara. Tentu implementasinya menghormati guru itu berbeda-beda setiap lingkungan, setiap komunitas. Nah, di mana komunitas kita berada di situ, ya kita sebagai orang muslim yang baik harus bisa beradaptasi dengan komunitas itu, berakhlak, berperilaku sebagaimana dalam komunitas itu berlangsung. Iya. Oke. Nah, saya kira apa landasan atau ajaran-ajaran universal di dalam akhlak dalam Islam? Yang pertama jelas tauhidullah, mengesahkan Allah. Yang kedua Nabi Muhammad sebagai Rasulullah gitu ya. Yang ketiga adanya persamaan hak derajat sesama manusia. Tidak boleh ada eksploitasi atau merendahkan manusia satu dengan manusia lain. Itu pondasi akhlak. Kemudian yang ketiga adalah ini yang keempat ya, adalah berakhlak itu untuk saling kerjasama dalam kebaikan. Jadi tidak ada akhlak yang baik kalau itu kemudian untuk kemaksiatan atau keburukan, hal yang buruk ya. Jadi walaupun misalnya kepada guru, kepada orang tua, kalau itu untuk keburukan, tentu kita tidak usah nurut, tidak usah mengikuti, tapi kita bisa menolaknya. Jadi kemudian dan akhlak juga pondasinya adalah yang kelima adalah untuk kemaslahatan bersama, gitu ya. Jadi itu pondasi akhlak. Kemaslahatan bersama itu bukan hanya manusia, tetapi dengan semua makhluk Allah, gitu ya. Bahkan dengan makhluk-makhluk yang tidak bernyawa, dengan lingkungan ya, dengan tanah, dengan air, dengan udara, dengan apa yang ada di sekitar kita. Semua elemen ya, pepohonan, binatang. Kita adalah berakhlak yang baik itu artinya kita islah, membuat kebaikan, membangun mengadakan kebaikan gitu, tidak merusak. Karena kata Allah, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Banyak kerusakan itu karena ulah tangan manusia. Kemudian Allah juga ada sebuah hadis dikatakan innallaha hasanun innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Ya, innallaha hasanun innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah itu menghendaki kebaikan bagi segala sesuatu gitu. Jadi pondasinya adalah untuk kebaikan bersama. Itu akhlak dalam Islam. Nah, saya kira akhlak itu tidak akan terwujud kalau seorang itu tidak punya ilmunya. Dia merasa saya sudah melakukan kebaikan, padahal dia keliru kalau itu tuh misalnya mencemari lingkungan karena dia nggak tahu, akhirnya dia melakukan itu. Padahal saya niatnya ini untuk kebaikan. Contoh kecil ya, saya tuh ada ini contoh kecil. Ada seorang mahasiswa itu buang sampah bekas makan itu, sisa makanan itu yang kan berminyak gitu, masakan Padang, karena dia nggak habis gitu ya. Ditaruh tuh di pot bunga tiap hari selama numpuk. Tiap ketika hari ditanya sisaan makanan tuh, ketika ditanya
Kenapa naruh di situ? Ini buat pupuk. Oh, jadi dia Oke. nggak tahu kalau yang pupuk tuh bukan yang seperti itu. Tentu yang tidak berminyak, tidak Heeh, ada heeh. zat-zat Bukan langsung nasi kimianya. padangnya. Iya. Jadi karena dia tidak punya ilmu, walaupun Heeh. sekecil itu, akhirnya perbuatannya tuh keliru. Yang Padahal niatnya tujuannya udah baik niatnya ya, Bu. baik untuk Heeh. memberi pupuk organik gitu ya, tapi karena keliru. Makanya ilmu berakhlak itu harus dengan ilmu. Nah, Ilmu yang mengiringi. ilmu itu apa namanya, dalam Islam ya sangat dipentingkan. Kita berdoa kepada Allah untuk dimudahkan dalam memahami ajaran agama, dan ketika kita sudah paham, kita berdoa kepada Allah supaya ilmu yang kita miliki itu bermanfaat. Bermanfaat artinya kita bisa diringankan hati kita, perilaku kita untuk mengamalkan ilmunya itu. Kita juga diringankan, diberi kekuatan oleh Allah untuk menyampaikannya kepada orang lain. Oke, baik. Gitu. Nah, mohon maaf ya Mbak Momo, misalnya sekarang tuh kan pasti orang tuh tahu lah kalau korupsi itu gak bagus Iya, gitu ya, heeh. nggak sama dengan mencuri kan. Kalau orang mencuri gitu pasti dia takut kan, Iya, iya. takut, malu. Tapi kalau korupsi tahu kalau itu tuh sama dengan mencuri, kalau tahu kalau itu tuh merugikan, tahu kalau itu tuh dosa, tapi Tetap tidak Allah dilakukan. gerakan untuk ringankan untuk dia menjauhinya. Tidak Allah gerakan untuk dia mengamalkan pengetahuannya itu, Mm-mm. ya untuk mencegah dari perilakunya itu kan. Enggak, pasti yang korupsi kan bukan orang bodoh ya, orang Iya. pinter gitu. Malah kaget, malah loh tiba-tiba mereka Iya. ternyata kayak Karena gitu. itu kan dalam kalau setelah sholat kita diajarkan untuk berdoa seperti ini, misalnya Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yasma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tiada khusyuk, tidak fokus, tiada fokus kepada Allah, dari doa yang tidak didengarkan oleh Allah, dan dari nafsu yang tidak ada habisnya, Iya, dan dari ilmu yang tidak memberi manfaat. baik. Jadi dalam Islam ilmu itu harus dicari, bukan dituntut ya, karena tidak bersalah ya. Bukan terdakwa ya. Iya, iya Bu, betul. Dituntut, Menuntut ilmu ilmu dicari. bukan ya. Heeh, heeh. Dicari, ilmu kita cari untuk diamalkan untuk kebaikan hidup kita, menjadi akhlaknya menjadi semakin baik. Mm-mm. Nah, itulah jadi dalam Islam hanya sia-sia kalau orang itu punya ilmu tapi akhlaknya begitu-begitu saja. Perilakunya tidak ada bedanya dengan orang yang tidak berilmu. Padahal Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an, hal yastawil ladzina ya'lamuna mimman la ya'lamun. Allah bertanya, tapi Allah tuh bertanya, kalau Allah bertanya tuh sebetulnya supaya manusia tuh berpikir, bukan benar-benar Allah nggak tahu gitu. Iya, heeh. Allah bertanya, hal yastawil ladzina ya'lamuna mimman la ya'lamun. Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Allah tidak memberikan jawaban. Pasti manusia sudah bisa mikir, yang tidak berilmu dan berilmu pasti beda. Nah, kalau yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, ya berarti tidak ada bedanya. Bedanya di mana? Begitu ya. Nah, jadi baik-baik itu penting untuk memandu amal kita. Nah, ilmu yang baik adalah ilmu yang sudah kita amalkan dengan sehingga ilmu itu menjadi keyakinan kita, gitu ya. Nah, dalam Islam seseorang itu sebaiknya mencari ilmu itu dengan penuh keyakinan. Jangan hanya sekedar mengikuti kata seseorang tapi kita tidak tahu landasannya, tidak tahu kerangka berpikirnya, caranya gitu ya. Sebaiknya misal seseorang tuh tahu nih kalau karena pada zaman Rasulullah itu banyak orang-orang tuh
menyembah berhala, Iya. menganggap taunya kalau menganggap berhala itu sepengetahuan mereka tuh itu baik karena diajarkan oleh nenek moyang mereka Iya. menyembah berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Ketika Rasulullah bertanya kepada mereka, kenapa kamu menyembah berhala itu? Ya, kami menyembah ini karena setahu kami ini yang diajarkan oleh nenek moyang kami. Itulah, itu yang dilarang dalam Islam. Kita hanya mengikuti apa kata orang. Kita banyak tahu cuman tapi katanya tanpa mengetahui alasannya atau landasannya sehingga tidak yakin gitu. Mudah goyah. Iya. Gitu. Oke. Nah, itu dia Mitra Lovers ya. Ini udah ada pertanyaan yang masuk, tapi nanti akan kita bahas ya Bu ya. Kita ke komersial break berikut dulu. Mitra Lovers jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam segmen Beranda Islami. Listen as you pray. Baik Mitra Lovers, kita kembali lagi dalam segmen Beranda Islami dan ingin menyapa yang sudah bertanya. Tapi sebelum kita menyapa yang bertanya, saya mau bertanya dulu ya Bu. Ini kan terkait mengenai informasi yang semakin viral ya, semakin banyak yang viral gitu. Nah akhirnya ada beberapa berita yang memang membahas tentang seorang pendidik dan juga muridnya. Nah, di mana di situ banyak komentar yang bermunculan. Inilah mengapa pentingnya adab di atas ilmu. Nah, tadi kan Ibu U sempat menjelaskan kalau adab dan akhlak dan ilmu itu berjalan beriringan ya. Nah, ini pendapat Ibu U sendiri dalam pandangan Islam sendiri ini bagaimana menanggapi pernyataan tersebut tentang adab di atas ilmu, Ibu? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya sekarang sedang menjadi perbincangan Iya. publik netizen ya. Warganet nih banyak banget. Warganet tentang adab itu di atas ilmu. Adab fawqal ilmi gitu ya. Adab itu di atas ilmu ya. Adab itu secara bahasa artinya sopan santun, keramahan, sopan santun, kelembutan gitu. Nah, memang di dalam Islam Rasulullah itu sebagaimana saya tadi sampaikan diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlaknya dulu, akhlaknya. Nah, akhlak itu yang akan menuntut seseorang berperilaku yang baik. Dalam kehidupan kita sering kita melihat kesopan santun itu sangat penting untuk menjaga keharmonisan sosial. Orang yang memiliki adab yang baik ya, akhlak yang baik, adab yang baik, perilaku yang baik, pasti dia tidak akan berperilaku yang menyimpang itu. Orang bodoh punya akhlak yang baik, berarti dia mau belajar nanti. Oke, baik. Kalau dia itu tidak punya ilmu tapi punya adab yang baik, maka dia tidak akan sombong. Dia tidak sombong ya dengan cara dia mau belajar, mau menempa diri. Orang yang berilmu kalau dia punya adab yang baik, dia akan tawadu, tetap rendah hati dan mau mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Dalam beberapa hadis dan ayat Al-Quran disebutkan bahwa walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Kata Allah, kalau engkau Muhammad ya Rasulullah memiliki hati yang keras, artinya mudah mendongkol, mudah marah, berarti kan akhlaknya tidak baik. Itu niscaya manusia akan menjauh dari sekitar, atau bahasa kasarnya dakwahnya nggak akan berhasil, pasti akan gagal. Jadi biarkan atau Allah mengajarkan Nabi Muhammad itu untuk berakhlak, bersopan yang baik terhadap semua orang yang dia temuinya. Baru kemudian Nabi memasukkan ajaran-ajaran Islam. Gitu. Ya. Nah, nanti kalau dia sudah mau belajar, sudah itu masuklah ilmu. Gitu. Ya. Jadi ya, memang kata-kata adab di atas ilmu itu dalam rangka untuk memberikan pedoman gitu ya, bahwa seorang itu kalau orang yang akhlaknya baik, kalau dia
pun tidak berilmu, pasti dia akan belajar. Iya. Oke. Tapi sebaliknya, kalau orang yang berilmu mungkin tidak memiliki akhlak. Nah, Nah, orang yang berilmu tidak memiliki akhlak itu bahaya. sombong jatuhnya Ibu. Sombong, Oke. bisa ilmunya untuk merusak. Contohnya orang yang pandai bikin bom. Oh iya. Bomnya untuk bikin bom nuklir, memerangi, berperang. Orang punya ilmu, mohon maaf misalnya santet gitu, nah Jangan itu sampai mencelakakan orang. Atau seorang hacker dokter mungkin. yang bisa menggugurkan kandungan Nah, itu juga tuh. digunakan untuk yang tidak baik. Jadi di dalam hal ini, kalau menurut saya ada netizen yang adab di atas Atas ilmu. ilmu, yaitu ada benarnya dalam rangka memberikan Pedoman tadi. pedoman dan sebetulnya ingin menegaskan bahwa orang tuh kalau berilmu saja itu tidak penting kalau ilmu itu tidak diamalkan, tidak diimplementasikan gitu. Sebaliknya, orang itu akan mulia derajatnya kalau dia pun tidak memiliki ilmu, tapi dia memiliki adab akhlak yang baik, pasti akan menuntunnya Untuk belajar. dia mencari ilmu untuk belajar. Lebih bahaya mana orang yang punya ilmu Tapi enggak. akhlak, kalau dia dengan ilmunya dia melakukan kerusakan, mencelakakan orang lain, membohongi orang lain, dibanding orang yang berakhlak, akhlaknya baik tapi tidak beriringan akhlak yang baik. Mudah-mudahan dia akan mudah diberi nasihat, akan mudah untuk mau belajar gitu. Jadi meskipun begitu, saya tidak sepakat kalau harus dipisah-pisahkan, Iya. gitu ya. Tapi mendahulukan akhlak terus baru ilmu, ya it's okay. Tapi Bukan berarti bisa dipisahkan. iya gitu. betul. Karena Tetap beriringan ya, tetap Bu. beriringan, karena jangan sampai kemudian quote ini atau istilah ini istilah ini, menjadi orang membuat kita semua menjadi malas Untuk belajar. belajar untuk mencari ilmu Iya. yang semestinya. Iya, Karena di iya. dalam Islam ilmu itu sangat penting. Ya, seperti tadi saya sudah Allah dalam beberapa ayat ya Allah berfirman bahwa orang yang berilmu akan ditinggikan Tinggikan derajatnya. Kemudian ibadahnya orang yang berilmu juga akan lebih baik daripada Nilainya, orang yang tidak berilmu. Kemudian ilmu juga, al ilmu nurun, ilmu itu menerangi kita. Di tengah gelap gulita ada Iya. cahaya sedikit saja, itu membuat hidup menjadi terang, menjadi mudah. Nah, kemudian dengan ilmu juga kita bisa, ya, kehidupan ini berkembang dengan ilmu, ya. Iya, betul. Pengetahuan. Nah, oleh karena itu saya sepakat ya, tapi tidak untuk dipisah-pisahkan. Dipisah-pisah. Ya. Baik. Oke, baik ya. Dan itu tadi ya sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih Ibu. Dan sekarang kita menyapa yang sudah bergabung juga nih. Ini nggak ada namanya tapi ya Bu. Iya. Nah ini dia mau nanya. Tadi kan sempat disebutkan oleh Ibu Ustazah tentang tauhid nih Bu Ustazah. Bagaimana sih sebenarnya ilmunya kita mengenalkan tauhid pada anak-anak? Nah mungkin nih Ibu Us bisa berbagi nih. Silakan kalau misalnya kita ngajarin tauhid ke anak-anak itu seperti apa sih sebenarnya? Terima kasih pertanyaannya ya, dari pendengar yang terhormat. Ini betul sekali bagaimana cara mengajarkan tauhid kepada anak. Tentu sesuaikan dengan tahap usia anak. Tetapi kata kunci dalam mendidik anak adalah berkomunikasi ya, yang baik gitu. Kan para psikolog itu sudah menganjurkan kepada kita untuk berkomunikasi dengan anak semenjak dia dalam kandungan. Dia dengan janin kita ajak ngobrol, kita ajak berbicara, dialog. Kemudian ketika sudah lahir, walaupun bayi kelihatannya tidak bisa merespon, kita tetap ajak ngobrol. Bisa kalau untuk mengenalkan tauhid itu saya dengan komunikasi kita dari kecil ya, dari bayi misalnya, alhamdulillah hari ini sehat, selamat pagi Ade misalnya, pergi dulu ya, alhamdulillah ini dari Allah, ada gitu ya, bersyukur pada Allah. Jadi udah mengenalkan konsep Allah, bersyukur gitu ya. Terus kalau sudah bisa, itu kan bayi kan katanya mungkin kayak orang gak benar mau ngajak ngobrol sama bayi, tapi justru itu akan direkam sama bayi. Dan ini betul. Masya Allah ya, pengalaman gitu ya. Jadi kosakatanya jadi makin banyak sejak kecil, dengan ibunya, ayahnya menyapa dia, memperkenalkan dengan konsep-konsep tauhid tadi. Nah ketika dia sudah beranjak
2 tahun, 3 tahun kan sudah tahu misalnya diajak jalan, "Mama ini makan apa? Ini sayur, wortel," misalnya. Wortel dari mana? Wortel itu ditanam oleh petani. Petani itu nanam, nah untuk menyiram petani itu nanam ada tanah, ini ciptaan Allah, sirami air dari hujan, air dari sini. Saya yang nyiptain walaupun petani udah membuat subur, pakai pupuk, tapi kalau Allah nggak menghendaki ini menjadi subur, menjadi tumbuh ya nggak akan jadi. Alhamdulillah, terima kasih pada para petani. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, wortelnya ada di hadapan kita. Ya itu sebetulnya maunya kita konekkan, menghubung-hubungkan apa yang sedang kita lakukan, yang sedang kita rasakan itu dengan kuasanya Allah. Baik dari situ. Ketika tahu dia sakit, sakit tadi gara-gara hujan-hujanan, gara-gara jadi nggak sakit, misalnya gara-gara ini, ya sakit itu dari Allah gitu ya. Gitu. Jadi kita membelokkan, bukan bahwa semua itu atas kehendak Allah. Semua Allah dilibatkan di dalam semua prosesnya ya Bu ya. Oke. Kalau sedikit besar lagi kita ajarkan bahwa tujuan hidup kita itu untuk beribadah kepada Allah. Supaya kita bisa beribadahnya baik, bagaimana kita harus belajar caranya beribadah yang baik, caranya sholat yang baik, caranya ini puasa yang baik seperti apa. Nah kita harus belajar gitu. Oke, baik ya. Semoga bisa terjawab ya untuk yang sudah bergabung bertanya. Ini ada lagi Bu yang bergabung bertanya, boleh kita sapa ya Bu ya. Assalamualaikum, selamat sore Kak Momo. Izin bertanya tentang tema beranda Islami di sore ini. Ini dari Mas Ari di Kedung Banteng, Bu. Bagaimana pandangan tentang seseorang yang sudah tahu mengenai satu ilmu dan bahwa perbuatan tersebut secara ilmu itu sebenarnya tidak baik, tapi dia tetap melakukannya karena dorongan keinginan dan nafsu untuk mencapai kesenangan semata. Wah, ini kompleks nih pertanyaannya. Itu bagaimana ya Ibu? Terima kasih sebelumnya, Mas Ari Kedung Banteng. Ya. Terima kasih Mas Ari atas pertanyaannya. Bagaimana kalau seorang itu sudah tahu kalau itu tuh tidak baik, tapi tetap dilakukannya karena dorongan hawa nafsu. Iya betul. Kalau orang itu berilmu, memiliki ilmu, tahu kalau itu tidak baik, semoga Allah menyadarkannya. Pasti dalam hatinya itu ada tergerak benturan ya. Iya. Ini nggak baik, saya melakukan. Ada benturan. Berbeda dengan orang yang tidak tahu kalau yang dilakukan itu tidak baik. Dia akan terus saja melakukan dengan penuh mungkin tanpa rasa bersalah. Iya. Nah, meskipun begitu, kalau dalam agama ya, kalau orang sudah melakukan perbuatan tidak baik itu ya, yang dia ketahui itu tidak baik berkali-kali, bisa jadi hatinya itu akan mati. Hatinya itu akan mati tuh, rasa bersalahnya tuh lama-lama hilang seperti biasa. Nah itulah. Maka ketika kita sadar bahwa itu tidak baik, lalu hati kita merasa ragu-ragu, itu tidak baik, cirinya perbuatan itu tidak baik dan mengandung dosa, kata Rasulullah itu sangat gampang. Cirinya adalah kita tidak ingin perbuatan itu ketahuan orang. Gitu. Kita tidak ingin perbuatan itu dilihat orang. Baik. Nah, itu tuh udah masuk dosa tuh, udah masuk perbuatan yang gak baik. Kata hati nurani kita malu. Nah, tapi rasa malu, rasa gelisah itu kalau kita abaikan, lama-lama akan tertutup seperti kaca yang tertimbun embun gitu kan. Embun kan lama-lama menutup kaca, ya udah nggak terlihat. Jadi rasa malu, rasa gelisah melakukan perbuatan tidak baik itu karena kita tahu itu perbuatan tidak baik, itu harus justru itu adalah peringatan dari Allah. Kalau kita abaikan, lama-lama perasaan malu dan gelisah itu hilang. Nah, kalau sudah begitu itu nanti berarti dia orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya. Ya, semoga Allah segera berikan kesadaran gitu ya, karena dia orang yang tahu gitu ya. Baik. Oke Mas Ari, semoga masih stay tune ya untuk mendengarkan penjelasan dari Bu Uus di sore hari ini. Nah mungkin ini terkait jamnya juga ya Bu Uus, kita masuk ke kesimpulan dulu bisa ya untuk sore hari ini tentang tema kita, tentang kesimpulannya mengenai ilmu dan juga akhlak. Silakan Ibu Uus. Ya, terima kasih. Akhirnya tiba di penghujung acara ya. Sebagai kesimpulan, ilmu dan akhlak atau ilmu vs akhlak, sebetulnya ilmu dan akhlak itu tidak bisa dilawan-lawankan, dipisah-pisah. Tetapi itu adalah dua hal yang sangat penting di dalam ajaran Islam. Ilmu kita cari untuk diamalkan sehingga menjadi orang yang berakhlak yang baik. Sebaliknya
kita berakhlak, berperilaku yang baik karena dilandasi oleh ilmu. Akhlak yang baik akan mengantarkan kita pada kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Sebagaimana doa kita semua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih, mungkin itu sekian. Terima kasih sekali Bu Us ya untuk sore hari ini, temanya luar biasa sekali dan juga penjelasannya yang sangat detail juga ya. Semoga Mitra Lovers juga semakin terbantu untuk semakin belajar juga mengenai ilmu versus akhlak di sore hari ini. Dan untuk kalian semua Mitra Lovers yang mungkin takut ketinggalan dengan perbincangan dalam segmen Beranda Islami, nggak usah khawatir karena dari kanal YouTube Fakwa Dakwah ya, Fakultas Dakwah ini kalian bisa mengunjungi untuk kanal YouTube-nya. Jadi di situ ada beberapa perbincangan mengenai tema-tema yang sudah pernah dibahas di Beranda Islami sebelumnya. Terima kasih Bu untuk kedatangannya. Jangan bosan-bosan ya Bu. Baik Mitra Lovers, jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami di Radio Mitra FM All Day All Hits.